Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah KPK dan FPB bentuk aljabar. Sedikit saya ulas untuk KPK dan FPB yang bentuknya berbentuk angka, bukan bentuk aljabar. KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Teman-teman tinggal mencari kelipatan dari angka 2 dan 3. 2 ditambah 2, 4, ditambah 2, 6, ditambah 2, 8, dan seterusnya. Kemudian untuk 3 ada 3, ditambah 3, 6, ditambah 3, 9, ditambah 3, 12, dan seterusnya. Mana angka yang sama adalah angka 6. Nah, itulah mengapa KPK disebut kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kita lanjutin, masih ada angka yang sama setelah ini, ya, ada 10, kemudian ada 12. Nah, ini sebenarnya juga merupakan kelipatan, tapi KPK itu ambil yang paling terkecil, yang terkecilnya 6. Meskipun angka 2 dan 3 ini bisa kita ubah ke dalam angka 12. Nah, itu sekilas tentang menghitung KPK. Kemudian untuk FPB, faktor dari 2 dan 3, angka 2 ini hanya bisa dikalikan angka 1. Begitu juga angka 3 hanya bisa dikalikan angka 1. Yang sama dari kedua angka ini, faktornya adalah angka 1. Maka FPB dari 2 dan 3 adalah 1. Nah, teman-teman, inti dari mencari KPK adalah ketika ada 2 angka, kita bisa ubah ke salah satu angka tersebut, atau kedua angka ini bisa kita ubah ke angka yang sama-sama, bisa kita ubah ke angka yang sama. Gitu. Seperti 4 dan 8. Angka 4 ini sebenarnya bisa kita ubah ke angka 8 dengan mengalihkannya dengan angka 2. Ya, maka kelipatan dari 4 dan 8 adalah 8. Atau teman-teman boleh menggunakan cara kelipatan tadi, atau bisa juga dengan cara pohon faktor. Ya, angka 4 adalah diperoleh dari 2 kali 2, dan 8 diperoleh dari 2 kali 4, kemudian 4-nya dikalikan 2. Faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Faktor prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, karena KPK adalah kita ambil angka yang sama tetapi pangkat yang paling besar, maka ini KPK-nya. FPB-nya ambil angka yang sama, kemudian pangkat yang paling kecil, inilah FPB-nya. Kalau KPK diambil semua, ya, kemudian kalau ada angka yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Begitu juga dengan angka 6 dan 9. Kedua angka ini bisa kita ubah menjadi angka 18. Maka 18 inilah KPK-nya. Dengan 6 dikalikan 3, kemudian 9 dikalikan 2. Atau teman-teman bisa menggunakan pohon faktor seperti tadi. Caranya sama, ya. Jadi tidak langsung terburu-buru karena kamu tidak paham mencari KPK dan FPB, kamu kalikan sehingga kita menghasilkan angka yang sangat besar. Itu akan membuat kalian sulit dalam berhitung kalau kita menemukan KPK yang besar. Nah, itu sedikit pembukaan mengenai KPK dan FPB. Bagaimana menghitung KPK yang bentuknya aljabar? Ini pun sama. 12 PQ, teman-teman harus menguraikan angka 12-nya ke dalam faktor prima. 12 itu 2 kali 6, kemudian 2 kali 3. Sehingga kita dapatkan faktor primanya 2 pangkat 2 dikalikan 3. 2-nya ada 2 kali, kemudian dipangkatkan 2 dan dikalikan 3. Kita dapat nih faktor primanya 2 pangkat 2 kali 3, kemudian P dikali P dikalikan Q kuadrat. Jadi teman-teman harus uraikan bentuk ini, bentuk ini ke dalam bentuk perkalian.
8PQ-nya juga sama, PQ kuadrat. Cari faktor prima dari 8, 2 kali 4, kemudian 2 kali 2. Sehingga faktor primanya kita dapat 2 pangkat 3. 2-nya ada sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 kali P kali Q kuadrat. Bagaimana menghitung KPK-nya? Nah, kalau KPK ambil semua angka, kalau ada yang sama ambil yang pangkatnya tertinggi. Semua angka, nah angka 2-nya ada 2, ambil yang pangkatnya tinggi, ada di 2 pangkat 3. Berurut ya, setelah angka 2 kita dapati angka 3. Semuanya kita gunakan untuk menghitung KPK. P-nya ambil yang pangkatnya paling tinggi, kalau sama ambil salah satunya aja. Q-nya juga ada nih, ambil yang pangkatnya paling tinggi. Ya, sehingga kita dapati KPK-nya 2 pangkat 3 8. 8 kali 3 24 PQ kuadrat. Nah, kemudian FPB-nya teman-teman ambil yang angkanya sama dan pangkatnya paling kecil. Yang sama kebetulan angka 2. Ambil yang pangkatnya kecil, berarti 2 pangkat 2. Angka 3-nya tidak sama, enggak usah diletakkan. Yang sama mana lagi? P. Ambil salah satu karena pangkatnya juga sama-sama kecil. Kemudian Q. Jadi untuk FPB 4 PQ. Nah, intinya sama ya, seperti menghitung FPB KPK dalam angka. Contoh yang kedua, 45X pangkat 5Y pangkat 2 dan 50X pangkat 4Y pangkat 3. Kita uraikan ke dalam faktor perkaliannya. 45, nah kita uraikan lagi teman-teman di bawah. 45 kita dapati dari perkalian 5 dan 9. Kemudian 3 dan 3. Sehingga faktor primanya kita peroleh 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kita tulis di sini 3 pangkat 2 kali 5 dikali suku aljabarnya kita pisahin, ada X pangkat 5 dan Y pangkat 2. 50 X pangkat 4 Y pangkat 3. Cari lagi 50-nya, faktor primanya. Kita dapati dari 5 kali 10 boleh, atau teman-teman bagi 2 silahkan. Sama 2 kali 5. Jadi faktor primanya kita dapat 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 5 pangkat 2 dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 3. KPK-nya tadi gimana KPK? Ambil semua angka dan ambil yang pangkatnya paling tinggi. Dari angka yang paling kecil kita peroleh angka 2. Kemudian kita peroleh angka 3. Pangkat 2, angka 5-nya ada 2 Miss. Nah, ambil yang pangkatnya paling tinggi. X-nya juga ambil yang pangkatnya paling tinggi. Kemudian Y-nya juga ambil yang pangkatnya paling tinggi, Y pangkat 3. Oke, teman-teman kalihin semuanya. Ya. Di sini ada 9, ada 5. Nah, kalau lebih gampang angkanya teman-teman urain ya. Tapi kalau teman-teman akhir perkalian silahkan. Kalau saran Miss Ani, kalihinnya diuraikan angkanya. Kali 5 kali 5. Kita kalikan 2 dengan 5-nya jadi 10. 3 kali 5 15. 10 kali 15 kita dapati 150. Sisanya tinggal kita kalikan 3. Kita peroleh 450 X pangkat 5 Y pangkat 3. FPB-nya gimana Miss? Nah, FPB-nya sama. Kalau FPB ambil yang angkanya sama. Kalau yang nggak sama nggak usah. 2 dan 3 tidak ada pasangannya, nggak usah. Langsung ke angka 5. Tapi ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu angka 5. X-nya ambil yang pangkatnya kecil, X pangkat 4. Y-nya juga ambil yang pangkatnya kecil, Y pangkat 2.
Sehingga kita peroleh 5x pangkat 4 Y pangkat 2. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk KPK, ambil semua angka dan pangkatnya paling besar. Pangkatnya paling besar. Kemudian untuk FPB, ambil angka yang sama dan pangkatnya paling kecil. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Ini sedikit pengantar sebelum kita masuk ke pecahan aljabar. Oke, terima kasih.